Oke, selamat datang lagi ya di deep dive kita kali ini. Halo. Kita langsung aja ya. Jadi, kamu kan kirim satu catatan renungan singkat gitu, Iya. tapi ada satu ide di dalamnya yang benar-benar nonjol buatku. Fokusnya dari Amsal 4 ayat 21. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Kita kan sering banget ya dengar nasihat ini, simpan firman di hati. Tapi kadang rasanya abstrak gitu kan. Iya, betul. Nah, sumber yang kamu kasih ini punya analogi yang menurutku brilian banget. Oke. Di situ dibilang kalau lubuk hati itu bisa kita bayangin kayak sebuah berangkas internal. Berangkas. Iya. Wah, itu gambaran berangkas langsung kena sih buatku. Biasanya kan kita mikir hati itu ya cuma tempat perasaan yang abstrak. Tapi ini bikin kedengarannya jadi jauh lebih kokoh, aman, dan disengaja. Tepat. Dan yang menarik di sini kan, bagaimana metafora berangkas itu langsung mengubah nilai dari apa yang kita dengar. Maksudnya gimana tuh? Sesuatu yang tadinya mungkin cuma lewat di telinga, tiba-tiba jadi punya status kayak harta karun. Sumber ini kan menekankan kita cuma menyimpan baik-baik apa yang kita anggap berharga. Oke. Jadi pertanyaannya langsung geser. Dari apakah kamu sudah baca, jadi apakah kamu anggap ini cukup berharga buat disimpan di berangkasmu? Gitu. Nah, itu dia. Tapi gini deh, ini jadi pertanyaan buatku. Bedanya apa dong menyimpan di berangkas sama katakanlah sekedar menghafal? Oke. Banyak orang kan bisa hafal ayat di luar kepala, tapi kayaknya nggak ada yang berubah. Di mana bedanya menurut sumber ini? Pertanyaan bagus banget. Bedanya itu ada di tindakan sadarnya. Tindakan sadar. Iya. Menghafal itu bisa jadi aktivitas di permukaan pikiran aja. Kayak kita naruh barang di atas meja. Gampang kelihatan, tapi juga gampang kesenggol, terus hilang. Masuk akal. Nah, menyimpan di berangkas, itu menyiratkan sebuah proses. Kamu ambil barang itu, kamu bawa ke tempat aman, dan secara sadar kamu kunci di dalam. Ada niat buat melindunginya karena nilainya tinggi. Jadi ini soal intensitas dan niat, bukan sekedar kapasitas memori. Aku suka banget istilah tindakan sadar itu. Karena itu artinya ada usaha ya kan? Bukan proses yang pasif. Betul. Tapi mari kita jujur deh, pagi hari itu kan biasanya chaos. Penuh notifikasi HP, daftar kerjaan, anak-anak siap sekolah. Iya. Gimana caranya kita bisa menciptakan momen menyimpan harta di tengah semua keributan itu? Nah, sumber ini sebenarnya ngasih petunjuk lewat ide memulai hari. Ini bukan soal durasi, tapi soal prioritas. Oke, bayangin deh kamu punya sebatang emas kecil. Kamu nggak butuh waktu sejam buat nyimpen di berangkas kan? Mungkin cuma 30 detik. Iya juga ya. Yang penting adalah tindakan sadar buat melakukannya sebelum semua kesibukan dunia luar itu masuk. Hati yang diisi firman di pagi hari, kata sumber itu, adalah hati yang kaya secara rohani. Wah. Kayak kita melakukan deposit berharga ke aset terpenting kita sebelum pasar saham hari itu dibuka. Oke, deposit berharga. Tapi sebentar, kalau kita pakai istilah deposit atau investasi rohani, apa ini nggak jadi kedengeran transaksional? Seolah-olah kita nabung poin sama Tuhan gitu. Aku ngerti sih kekhawatiran itu. Tapi mungkin kita bisa lihat dari sudut lain. Gimana tuh? Waktu kamu nyimpen emas di berangkas, itu bukan transaksi sama emasnya ya kan? Bukan, tentu saja. Itu adalah sebuah tindakan yang lahir dari pengakuanmu akan nilai emas itu. Jadi ini bukan soal aku lakuin ini biar dapat itu. Tapi lebih ke aku lakuin ini karena aku tahu ini berharga banget. Ini respons terhadap nilai, bukan upaya buat dapat nilai. Oke. Jadi respons terhadap nilai ya, bukan transaksi. Paham? Betul. Dan ada satu implikasi lagi nih dari analogi berangkas ini yang nggak boleh kita lewatin. Apa itu? Kapasitasnya terbatas. Kalau kita isi berangkas kita dengan kekhawatiran, kemarahan, atau dendam, ya ruang buat harta yang sesungguhnya jadi makin dikit. Jadi ini bukan cuma soal masukin yang baik, tapi juga soal sadar untuk nggak membiarkan sampah memenuhi ruang paling aman di dalam diri kita. Oke, jadi intinya mengubah rutinitas pagi kita ya, dari yang tadinya mungkin sekedar membaca sebagai kewajiban, jadi sebuah momen sadar buat menyimpan harta. Tepat. Sebuah proses aktif buat memastikan aset batin kita yang paling berharga itu terlindungi dan menempati ruang utama. Tepat banget. Pada akhirnya kan ini soal kurasi sadar yang menentukan kekayaan batin kita. Bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu di permukaan,
Tapi seberapa dalam kita menyimpan apa yang paling berharga, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Nah, dan mungkin ini pertanyaan lanjutannya ya buat kita semua renungkan. Jika hati kita adalah sebuah brankas dengan ruang terbatas, coba deh periksa sejenak. Apa yang saat ini paling banyak makan tempat di dalamnya? Apakah isinya benar-benar harta karun? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita malah nyimpen hal-hal yang justru mengurangi nilai kekayaan batin kita? Sesuatu untuk dipikirkan. Sesuatu untuk dipikirkan. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.